Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Sebuah rangkaian seri itu adalah sebuah rangkaian berisi sejumlah elemen yang dihubungkan bersama pada titik-titik terminal yang memberikan setidaknya sebuah lintasan tertutup sehingga muatan dapat mengalir. Rangkaian pada gambar ini itu memiliki 3 elemen yang dihubungkan pada 3 titik terminal A, B, dan C. Ini terminal, sehingga memberikan lintasan tertutup bagi arus I. Jadi dari A, ini mengalir dari A ke B, ke C, dan balik lagi ke A. Dan ini melalui satu alur yang tertutup. Jika elemen yang ketiga R3, jika elemen yang ketiga R3 ya, ditambahkan pada terminal B, seperti yang diperlihatkan ini, ya. Jadi dari ini ditambahkan cabang lagi untuk R3, seperti ini ya, jadinya. Jadi seperti ini, yang diperlihatkan pada gambar 5,4 ini, maka R1 dan R2 tidak lagi merupakan rangkaian seri. Karena sebuah elemen tambahan telah dihubungkan antara terminal bersama dan beberapa titik tersebut yang lain dalam suatu jaringan. Oke, secara umum, untuk memperoleh hambatan total dari sejumlah N tahanan yang disusun secara seri, maka digunakan persamaan berikut. Hambatan total sama dengan hambatan 1, tambah hambatan 2, ditambah hambatan 3, dan seterusnya. Begitu hambatan total diketahui, maka rangkaian pada gambar 5,4 ini, yang tadi ya, dapat digambar lagi seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Oke. Dan arus dapat ditentukan dari hukum Ohm. Ini ya. Jadi ini I, lebih umumnya lagi, ini I sama dengan V per R. Ya. Ini kenapa jadi seperti ini? Gara-gara ini kan maksudnya ini satu jalur. Jadi ini dan ini juga rangkaian seri. Jadi ini disimplifikasikan menjadi seperti ini. Karena R1, R2 itu kalau ditambahkan jadi R total. Jadi seperti ini. Oke. Tegangan pada masing-masing elemen dapat juga ditentukan dengan menggunakan hukum Ohm. Jadi V sama dengan I kali R. Itu rumus untuk mendapatkan voltase atau tegangan. Daya yang diberikan pada masing-masing tahanan dapat ditentukan dengan menggunakan sembarang dari salah satu 3 persamaan yang terdapat di bawah ini untuk R1. Jadi ini rumus daya ya. Daya sama dengan V kali I. Atau bisa disimplifikasikan jadi I kuadrat R. Atau bisa disimplifikasikan menjadi V kuadrat per R. Gitu. Daya yang diberikan oleh sumber itu sebesar ini P del sama dengan E kali I. Untuk sembarang kombinasi tahanan seri itu P del sama dengan P daya 1, daya 2, daya 3, dan seterusnya. Ini mengungkapkan bahwa daya yang diberikan oleh sumber sama dengan daya yang dilesap oleh tahanan. Oke, contoh soal 1. Dari rangkaian ini kita disuruh cari tentukan hambatan total, disuruh cari besar arus, tegangan V1, V2, dan V3, daya yang dilesap oleh R1, R2, dan R3, tentukan daya yang diberikan oleh sumber, dan bandingkan dengan jumlah daya pada bagian D. Oke, jadi kita mulai dari A dulu, hambatan total. Hambatan total gampang ya kalau seri ya, jadi hambatan total sebenarnya hambatan 1, hambatan 2 ditambah hambatan 3. Jadi itu semua ditambah. Jadi 2 tambah 1 tambah 5 jadinya 8 ohm. Oke, nomor 2 besar arus I. Oke, besar arus itu sama dengan E per R
per hambatan total. Jadinya tegangan per 8 ohm sama dengan 2,5 ampere. C. Tegangan V1, V2, dan V3. Jadi kan rumus V itu kan sama dengan I kali R ya. Jadi di sini dalam rangkaian seri arus itu tetap sama. Oke, jadi yang berbeda itu cuma hambatannya. Jadi tegangan 1 itu tegangan pada rangkaian tegangan pada hambatan 1 itu rumusnya I kali R1 ya. Jadi 2,5 ampere kali 25 tegangan pada hambatan 2 itu 2,5 kali 1 2,5. Tegangan pada hambatan 3 itu 2,5 dikali 5 sama dengan 12,5. Oke. Daya yang diresap oleh oleh R1, R2, dan R3. Berarti ini P1 daya di sini. Oke, jadi P1 dikali I1 sama dengan 5V kali 2,5 ampere sama dengan 12,5 watt. P2 setengah I2 kuadrat dikali R2 sama dengan 2,5 kuadrat dikali 1 sama dengan 6,25 watt. P3 sama dengan P3 kuadrat dikali R3 sama dengan 12,5 kuadrat per 5 sama dengan 31,25. Oh maaf ya, ini P3 kuadrat dibagi R3. Daya yang diresap daya del sama dengan tegangan kali I sama dengan 20 dikali 2,5 sama dengan 50. Oke, ini 50 watt. Ini daya yang diberikan oleh sumber ya. Ini kita cari perbandingan dengan jumlah daya pada bagian D di sini. Oke, jadi daya del sama dengan daya 1, daya 2, dan daya 3, jadinya 50 sama dengan 12 tambah 6,25 ditambah 31,25. Jadinya 50. Berarti ini sebanding ya. Oke. Untuk memperoleh hambatan total dari N tahanan yang harganya sama dan disusun seri adalah dengan cara mengalihkan harga salah satu tahanan dengan jumlah yang ada dalam susunan seri. Jadi hambatan total sama dengan N dikali R. N-nya itu berapa banyaknya tahanan. Oke, jadi hambatan total sama dengan N dikali hambatan 1 ditambah hambatan 2 sama dengan 3 dikali 7 ohm. Ya, hambatan 1 tambah 4 ohm, hambatan 2 sama dengan 21 tambah 4 sama dengan 25 ohm. Oke. I sama dengan tegangan dikali hambatan ya. 3 kali tegangan dibagi hambatan, total sama dengan 50 per 25 sama dengan 2. Nyari tegangan, kita nyarinya V sama dengan I kali R. Nyarinya V2 ya. Ya. V2 sama dengan I dikali R2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Contoh soal 3. Harga R total dan I diketahui. Hitunglah R total dan tegangan untuk rangkaian pada gambar 5,9. Oke, untuk ini kita cari dulu ya R totalnya berapa. Simpel aja, R1 tambah R2 tambah R3 jadinya 12. Tapi kan di sini kita nggak tahu R1-nya ya, ini maaf ya, ini salah. Ini R1. R1 ya, kan nggak diketahui ya. Tambah 4 tambah 6. Oke, ini kita substitusikan. Jadinya R1 sama dengan 12 k ohm dikurangin 10 k ohm sama dengan 2 k ohm. Oke, udah dapet ya R1-nya ya. Oke, sekarang kita nyari tegangan. Tegangan sama dengan I kali R total. Sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 3 ampere
dikali 12 kali 10 pangkat 3, 972 volt. Ya, sampai situ aja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.